satu kategori misalnya sepatu sneaker misalnya. Bahkan lebih spesifik lagi, satu sepatu itu satu merek atau satu brand gitu. Nah itu luar biasa ketika kita buat video itu sebanyak mungkin. Nah kemungkinan FYP dan penghasilan itu gede banget. Mungkin kita bisa bilang ini nggak permanen ya, mungkin nggak permanen. Tapi yang jelas ada beberapa pakar ekonomi tentang digital yang mengatakan memang pekerjaan kedepannya yang paling menjanjikan dan paling bisa bertahan itu pertama afiliator. Afiliator bukan hanya di TikTok dan Shopee, tapi kan nanti di YouTube ada, bahkan di Instagram sudah mulai ini misalnya, di Facebook. Nah kan nggak mungkin 5 tahun 7 tahun habis gitu aja kan. Nah terus ada yang namanya program AI. Nah program AI ini luas banget kan, bisa ngedit, bisa marketing juga. Nah, itu yang kita gunain. Jadi memang kalau saya pribadi ikuti perkembangan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di episode Business Corner terbaru di Naira Studio Podcasting. Kali ini hostnya saya Audi Harahap, karena menggantikan Pak Zen yang sedang tugas di luar kota. Episode hari ini kita akan ngobrol dengan Bang Aji. Beliau nanti kita akan kenalan lebih jauh, tapi kurang lebih secara singkatnya beliau bisa dibilang full time afiliator ya Bang? Ya, full time. Sekarang saat ini bekerja sebagai full time afiliator. Jadi hari ini kita akan sama-sama kenalan sama profesi full time afiliator ini dan TikTok dan Shopee ya Bang ya. Okay. Nanti kita mungkin akan ngomongin dari sisi yang lain juga. Yang tujuannya sebetulnya sama-sama kita kenalan, karena saya sendiri pun juga banyak belum tahunya nih tentang dunia afiliator ini. Tapi kan kita sama-sama ngelihat ya, mungkin banyak teman atau saudara yang mulai sering share link di Instastory, bahkan udah ada yang bikin akun TikTok sendiri dan sebagainya. Kita udah sering ngelihat tapi belum kenal. Jadi mari kita kenalan sama profesi ini. Siapa tahu nanti ya selain menambah ilmu, siapa tahu bisa jadi coba juga gitu ya Bang ya, masuk ke dalam. Oke, selamat datang Bang Haji di Naira Studio Podcasting. Ya Bang. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita kemarin sebetulnya udah sempat ngobrol ya kan. Jadi udah ini syutingnya udah mau direncanakan dari beberapa waktu yang lalu ya Bang? Mulur terlalu lama nih sebenarnya. Kemarin udah sempat ngobrol gitu ya. Tapi setelah lebaran akhirnya kita bisa syuting gitu. Mungkin mau nanya dulu Bang, kita ke pertanyaan yang basic dulu. Sebetulnya afiliator ini kerjaannya apa sih? Sehari-hari tuh Abang sebagai full time afiliator, kerjaannya ngapain aja? Mungkin bisa dijelaskan kayak gambaran kerjaan hariannya gitu, mungkin sambil mengenalkan afiliatornya sendiri juga. Ya, jadi afiliator ini seperti marketing kita ya. Kalau di offline itu biasanya marketing produk, baju mungkin, ya marketing offline, properti mungkin. Tapi ini secara online. Jadi kita menawarkan produk secara online melalui video atau live. Tapi paling bagusnya atau paling tepatnya itu adalah menawarkan produk dari sebuah video. Seperti itu. Lebih dasarnya lebih enaknya didengar itu kayak sama sih marketing offline juga, menawarkan produk secara langsung kepada orang. Nah, ini melalui video. Seperti itu. Lebih dasarnya seperti itu sih. Berarti Abang ini kayak bisa dibilang mungkin kalau supaya lebih bisa dimengerti kayak marketing freelance gitu ya? Iya, marketing freelance. Jadi kayak nggak dibayar sama si perusahaannya, tapi dapat komisi dari setiap barang yang laku. Iya, betul. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi kalau sehari-harinya berarti Abang pekerjaannya membuat video? Ya, full membuat video di rumah. Satu hari bisa berapa video? Tergantung. Karena ini udah banyak akun, minimal satu akun itu sekitar 5-6 video. Setiap hari? Setiap hari. 5-6 video? 5-6 video, itu satu akun. Ada Abang ada berapa akun? Ada sekitar 4 akun. 4 akun. Berarti satu hari bikin 20 video deh? 20 video lebih bahkan. Bang, itu definisi bikin video tuh kayak gimana? Karena kan gini, aku ada beberapa kawan juga gitu ya yang afiliator, tapi mereka kayaknya ngambil video orang lain atau kayak video stok gitu aja loh. Jadi kayak cuma video stok ditempel terus dikasih link gitu. Paham. Abang gitu atau Abang bikin video organik? Nah, untuk saya pribadi itu videonya organik. Video orisinil yang saya buat sendiri. Contoh ini.
botol aqua atau Boleh. botol ini, Oke. tumbler misalnya. Tumbler ini kita buat aja video, bisa nampak muka, bisa nggak kelihatan muka. Oh boleh, nggak kelihatan muka Boleh. Oke. Ya tinggal kita jelaskan, HP kita kamera, kita jelaskan fitur-fiturnya, keunggulannya, harganya mungkin dibandingkan sama offline, dan kenapa audiens harus beli ini. Nah seperti itu aja, dasarnya buat video seperti itu, baru kita posting. Nah Abang bikin 20 video kayak gitu setiap hari? 20 Lebih? video, sebentar aja, paling cuma ngedit sama buat video 20 video itu paling 1 jam. Hah? 1 jam doang ya, 1 jam. Di CapCut kita buatnya kan. Bang, itu produknya beda-beda nggak? Beda-beda, produknya beda-beda. 20 produk yang 20 berbeda? beda-beda semua. Wah, satu jam selesai? 1 jam selesai, 1 jam. Berarti ini kayak ini hari ini kan kita ini pagi ya syutingnya ya. Berarti ini hari ini Bang udah selesai atau Udah belum? selesai semua. Gitu. Postingnya tinggal ya, nanti kita draft di TikTok atau di Shopee kan, kita postingnya jam 1, Bisa jam di schedule 2, gitu ya? Bisa di schedule juga. Berarti Abang udah schedule nih? Udah schedule semua. Wah, berarti bisa dibilang ini kan Abang full time afiliator. Ya, full time. Abang udah ibaratnya dari 24 jam, 1 jam selesai itu udah sisanya Abang bebas lah, free gitu ya? Ya bebas, tapi sekali-sekali kita lihat, kan kita ada fitur iklan nih kan di TikTok sama Shopee, tinggal kita lihat aja lah beberapa jam sekali untuk lihat analisa iklannya, iklannya jalan atau enggak, kalau nggak jalan kita matiin, gitu sih. Kerjanya lebih gampang seperti itu, kalau kita pakai iklan. Tapi kalau belum terbuka fitur iklannya, ya udah biarkan aja gitu, biarkan aja kita tinggal posting videonya itu aja. Posting video gitu ya. Berarti satu hari 5-6 video setiap hari, nggak ada hari libur? Setiap hari, tapi kalau lagi banyak kegiatan, paling nggak 1 lah minimal. Minimal 1. Ya, minimal 1 lah. Bang, apa sistemnya yang kayak ngumpulin gitu, jadi kayak video hari ini untuk 2 hari atau 3 hari ke depan, atau ya udah video hari ini untuk hari ini gitu? Tergantung, kalau memang nggak ada kerjaan di luar, misalnya entah ketemu sama teman-teman atau Aktivitas ada lain lah aktivitas gitu ya. lain, itu dibuat 1 hari itu untuk 4 hari gitu. Gitu. Berarti kerjain 1 hari, misalnya berarti 4 jam gitu, Ya. udah bisa langsung untuk 4 4 hari. hari bahkan seminggu. Nah, gitu deh. Oke, itu kalau Bang kira-kira udah akan banyak kegiatan gitu ya? Iya. Bang, ini kan berarti tadi kalau orang lihat nih, kalau orang denger mungkin kayak, ih berarti dari 24 jam hidup cuma 1 jam nih Iya, betul. waktunya gitu ya, yang dipakai untuk produksi. Sisanya ya memantau iklan dan lain sebagainya gitu. Ini kita masuk ke bagian yang mungkin paling banyak ditanyakan. Berapa sih kira-kira Abang bisa kasih gambaran nggak penghasilan yang didapatkan per bulan mungkin? Penghasilan 3 bulan ini ya kita bilang 3 bulan ini Akumulasi berarti? Ya, akumulasi sekitar 75 juta 3 bulan ini di Shopee beda sama TikTok. Oke, kalau di TikTok Shopee. berapa? Kalau di TikTok itu sekitar lebih kecil karena memang ada beberapa faktor yang saya salah masukkan di di TikTok. Di TikTok itu memang harus ada trik dan caranya supaya video kita itu Bisa rame gitu ya? bisa rame. Nah di TikTok kemarin 1 bulan turun, 3 bulan kemarin ya, 3 bulan sekitar 21 juta gitu. Turun seharusnya. Turun kan masih banyak ya. Dibandingkan sama teman-teman lainnya sedikit banget Iya. ya. Dibandingkan sama teman-teman yang lain itu sedikit banget. Ya, nah ini mungkin video cocok untuk ini. Tapi gini kak, Bang, kan berarti kerjanya cuman 1 jam lah ibaratnya, Ya, 1-2 jam. Kenapa Bang full time? Kenapa nggak misalnya Bang saya sambil ngelakuin yang lain, jadi bisa, kan ibaratnya pekerjaan cuma dikit nih gitu, Abang kerjain 1 jam juga masih bisa. Kenapa memutuskan untuk full time? Ya karena bisa saya buat akun yang lain gitu, akun lain. Kalau orang ternak kambing, kita ternak akun gitu. Iya juga ya, jadi tinggal diperbanyak aja. Tinggal diperbanyak aja. Bang, kalau boleh tahu, itu kan penghasilan 3 bulan sekarang nih. Iya. Kalau Abang udah berapa tahun berarti? Untuk fokusnya itu di bulan 5 akhir tanggal 25 tahun lalu. Bulan 5 akhir 2024 berarti? Ya, tahun lalu ya. Oke, berarti 1 tahun ya Bang ya? Ya, setahun lah. Oke. Di awal, Abang mulai itu ada gurunya kah? Atau kayak ngelihat aja terus kayak pengen nyobain gitu? Gurunya istri langsung. Oh. Ya, istri di awal istri yang main gitu. Oke, berarti awal Ya. istri Abang dulu yang main, Ya. terus abang mulai ikut gitu ya? Iya, betul. Di bulan keberapa Abang kayak mulai dapat penghasilannya? Bulan pertama langsung. Langsung dapat ya? Ya, langsung dapat penghasilan. Sebesar yang sekarang ini? Enggak, dulu Shopee di bawah 2,5 juta itu. Awal bulannya 2 jutaan. Lupa nominal
pastinya lupa, tapi sekitar 2 jutaan di Shopee. Di TikTok itu sekitar 1.200.000 awal pertama. Bulan kedua baru meledak 3 juta sampai 4 juta. Bulan ketiga lebih meledak lagi kalau di TikTok. Gitu terus ya Di Shopee ya sampai sekarang gitu. Oke, berarti dan ini kalau dilihat maksudnya kayak afiliator yang lain gitu, kawan-kawan abang yang lain segitu juga. Maksudnya perkembangannya segitu juga. Banyak yang berkembang cepat, banyak juga yang berkembang yang lambat, bahkan nggak dapat komisi sama sekali selama 2 bulan 3 bulan bahkan. Oke, itu kesalahan yang mereka lakukan kira-kira apa bang? Kalau abang bisa gambarkan? Pertama-tama kan kalau kita, ini TikTok dulu ya, karena TikTok sama Shopee itu algoritmanya beda. Oke. Jadi untuk TikTok sendiri, ketika kita mau sukses nih, itu yang harus diperhatikan interaksi pertama kan, interaksi. Kalau kita ingin video kita selalu banyak yang dilihat atau FYP kan, itu melalui branding. Nah, jadi kalau branding kita udah bagus, branding itu apa sih? Branding di mana ketika kita posting sesuatu, entah posting kehidupan, entah posting kita sambil jalan terus kasih caption, narasi supaya menyemangati orang. Nah, kalau video kita selalu kita posting itu FYP, misalnya FYP itu di atas 5.000 atau di atas 10.000 views itu ya? Ya, views. Itu akan melonjakkan atau akan meningkatkan view atau penjualan waktu kita masukin keranjang kuning. Branding. Nah, makanya Fuji kalau posting apa aja gitu langsung FYP deh kan. Udah rame, branding udah kuat. Nah, kalau nggak ada branding, kalau kita orang biasa, kita harus menang di trending produk. Nah, trending produk ini kayak kita orang posting 5 produk dalam 1 bulan, misalnya lemari misalnya. Kalau kita klik di Shopee atau TikTok lemari kan muncul nanti toko atau video orang kan. Nah, gimana cara kita masuk di trending itu? Nah, gimana caranya? Pertama dari hashtag, kedua dari seberapa banyak hashtag itu kita gunakan dalam setiap video. Berarti kan harus minimal orang 100 sudah masukin lemari, kita harus 1.000 nih. Itu di TikTok. Berarti sistemnya kalau di TikTok misalnya ada satu produk gitu kan, misal lemari, kita klik si lemari itu, dia ada rekomendasi video-video gitu ya? Iya, betul. Oh, berarti kita ngejar itu supaya kita bisa ada di atas. Kalau kita nggak menang branding, harus menang ya. SEO tadi, harus menang trending produk kita tadi. Oke. Berarti bisa dibilang kesalahannya mereka mungkin secara branding belum bagus, dan mereka nggak ngejar secara SEO-nya tadi gitu ya. Betul. Oke. Berarti 2 itu kesalahan umumnya gitu ya. Ya, barang campur-campur juga, misalnya nanti fashion, terus mangkok, terus tumbler, habis itu jual sepatu. Wah, itu ngaruh juga? Ngaruh banget. Kita bukan artis nih, tapi kita orang biasa. Itu ngaruh banget. Itu merusak algoritma di TikTok sebenarnya. Kalau tadi kita bilang branding udah kuat, barang campur-campur aman aja? Aman aja. Oke. Kalau abang sendiri, kira-kira kalau dikategorikan abang genrenya lah, misalnya genre barangnya apa kira-kira? Kalau saya kebutuhan rumah tangga. Perabotan rumah tangga dari kamar mandi sampai teras. Nah, oke, apa mungkin bisa dikasih contoh-contohnya apa bang? Kayak air fryer mungkin, kayak peralatan elektronik rumah tangga seperti lemari, pokoknya perabotan yang isi di rumah lah, sofa, terus tirai misalnya, gorden, gitu-gitu. Oke, itu abang awalnya memang udah langsung pengen itu atau awalnya sebenarnya nyoba-nyoba dulu, misalnya kayak sempat nyoba otomotif kah atau apa gitu baru, atau memang langsung ke situ? Ya, karena barang-barang yang di rumah kan itu udah banyak gitu kan, gak ada di istri sendiri. Istri kan banyak belanja untuk dia video juga, itu jadinya daripada mikirkan barang yang lain, bagus itu dulu di posting kan. Iya sih. Gitu. Ya, kita masuk ke situ bang. Sama juga tadi kan kita udah bahas. Balik dulu lah, tadi aku kan bilang bahwa ada orang-orang yang affiliate tapi videonya kayak pakai video stok lah bisa kita bilang ya, video orang lain gitu. Itu sebenarnya secara sistem boleh atau enggak? Secara sistem sebenarnya nggak bisa. Nggak boleh ya? Cuma ada beberapa orang yang memang melakukan hal itu aman-aman aja sampai sekarang. Karena? Mungkin AI-nya belum terbaca oleh TikTok mungkin. Oke. Nah, tapi kita kan tahu mungkin banyak juga yang udah di-ban gara-gara ngambil video orang misalnya kan. Oke. Terus kalau orangnya lihat dilaporin misalnya. Biasa yang di-ban itu ketika video yang ngambil dari orang itu FYP. Ketika FYP otomatis video-video lain itu FYP juga, sehingga yang dia curi muncul di FYP-nya si pemilik produk yang dicuri tadi. Jadi dia bisa report lah. Bisa gitu report ya, gitu dia. Biasanya seperti itu. Oke, berarti sebenarnya secara hukum di TikToknya nggak boleh. Tapi berarti kalau misalnya gini bang, kalau misalnya dia kan, kalau itu kan kita ngomongin TikTok sama Shopee gitu kan. Yeah.
misalnya videonya aku sering ketemu di Instagram sih. Jadi mereka kayak posting di Instagram, share linknya, tapi ya itu videonya video stok gitu. Kalau gitu mungkin nggak akan kebaca juga ya Bang. Nggak kebaca. Gitu Biasanya ya. lebih aman seperti itu di situ. Itu yang dimanfaatkan Facebook, mereka ya. Instagram masih Iya aman, ya. gitu kan. Ya. Jadi linknya ngarah ke TikTok atau Ya, ngarah ke Shopee betul, gitu. ya. Itu masih aman. Oh, jadi mereka nggak main di TikTok dan Shopee-nya, main di IG, Ya, Facebook, betul, platform ya. lain untuk narik ke situ. Oh, gitu berarti gitu ya. Kalau Abang sendiri berarti bikin video Yang original. Satu lagi pertanyaanku, ini pertanyaanku nih sering nih. Kalau Abang mau dulu, kita ngomongin di awal lah, ya kan. Tadi Abang bilang kan produk-produk yang ada di rumah. Ya, misal kita contohkan apa ya? Misal charger lah ya Bang ya. Oke. Charger gitu, kepala charger gitu misal. Kita contohkan barangku, aku di rumah ada kepala charger nih sekarang nih. Aku mau mulai affiliate. Misalnya kepala chargernya kita bilang merek apa ya, robot gitu misalkan. Aku udah beli lama nih misal. Terus aku baru mau mulai affiliate. Ya udah aku pakai aja produk ini yang udah lama ini. Terus aku rekam video. Produknya aku cari di TikToknya robot gitu misalnya. Terus aku pakai link yang itu. Gitu berarti. Ya gitu. Oh, nggak harus selalu beli baru. Bisa harus. bisa barang apa aja yang ada di rumah. Ya, misalnya barang abang udah ada nih, powerbank. Ya udah Ya, abang tinggal powerbank. cari aja di TikTok atau Shopee. Kalau ada di kan banyak tuh toko-toko jual produk yang seperti Ya, itu. betul. Udah ambil aja salah satu linknya gitu. Oh. Atau 4 linknya abang masukin aja di keranjang di video nanti. Berarti sebetulnya kalau mau mulai, kalau dibilang modal, ya lihat aja barang di sekitar kita ada Ya, apa, betul. kita cari di TikToknya, linknya, Ya. kita bikin video dari situ gitu Nah, ya. cuma kesalahan orang, Oke. ini kesalahan orang banyak nih ya. Ketika Oke. mau mulai di awal, mereka saking mau terburu-burunya main TikTok, barang sendok, spray, Ya. itu nggak boleh. Jadi untuk pemula disarankan itu harus satu kategori. Oke. Ya, satu kategori. Itu salah satu kesalahan afiliator pemula sebenarnya. Berarti Ya. di awal sebaiknya langsung kita tentukan, oke, kita mau Bahas apa nih? barangnya ini gitu Ya, ya. gitu. Oh, oke. Nah, diselingi sama ini edukasi tentang kira-kira misal contoh nih, kan sekarang banyak dokter nih. Banyak Oke. dokter yang jadi afiliator. Iya. Nah, karena memang basicnya kesehatan, dia buat non keranjang kuning, konten tentang kesehatan edukasi. Nah, itu juga berpengaruh audiensnya untuk membeli produk selanjutnya yang di keranjang kuningkan atau video keranjang kuning nanti. Misalnya ada dokter di Aceh itu jual madu. Nah, jual Oke. madu karena dia menjelaskan madu fungsinya segala Fungsinya macam apa ya kan. dan sebagainya. Di non keranjang kuning penjualannya meledak di keranjang kuning tadi. Oh. Oke, ya ada yang begitu. Abang bikin video non keranjang kuning juga? Non keranjang kuning juga. Bikin juga? Ya, supaya kita nggak ngiklan. Tapi kalau kalau kita buat full keranjang kuning itu wajib iklan kalau kita campur-campur. Oke. Tapi kalau satu niche nggak perlu. Tapi lebih lambat perkembangannya untuk kita penghasilan jutaan bahkan puluhan juta rupiah 10 bulan. Oke. Abang berarti bikin juga tuh konten kayak edukasi Iya, apa tentang konten kehidupan sehari-hari, ya, ya. kayak day in my life apa segala Ya, macam iya gitu, betul, ya. betul. Bikin juga berarti. Bikin juga. Itu termasuk video yang 5-6 per hari tuh atau Beda, itu beda lagi? Beda lagi. Oke. Kalau itu Abang bikinnya berapa kali sehari atau Kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali. Tapi ini mau ditingkatkan lah sehari sekali minimal. minimal ada video Iya. selain jualannya lah Iya, gitu betul, ya. betul. Oke, tapi kalau video, nah ini juga ada beberapa beda nih aku lihat. Aku pernah lihat misalnya kayak kalau video abang, setauku gitu ya, video abang yang jualan kan akunnya apa bang? Kalau boleh tahu? Mungkin di Akun utamanya infokan. Yuzairi 24, Abu Sinan Store 24. Yuzairi 24. Ya, Yuzairi Oke. 24. Nah di TikTok itu ya? Ya, di TikTok. Dan Shopee-nya? Shopee-nya Bang Aji atau username-nya itu Eno Sumantri New. Oke, nanti kita tulis juga di deskripsi. Kalau aku ngeliat video abang, kan abang misalnya gini, misalnya kayak botol minum ini fungsinya begini, jadi kayak langsung gitu kan, Iya, betul. langsung jualan gitu Langsung kan, ibaratnya jualan, iya. hard selling lah kita Iya. bilangnya kan. Tapi ada juga biasanya konten kreator yang video keranjang kuningnya kayak dia kayak tadi, misalnya dia kayak kegiatan harian, terus tiba-tiba di tengah dia jualan nyisipin gitu, kayak lebih soft selling gitu. Memang ada dua jenis itu, dan kenapa bang milih yang hard selling? Ya banyak sih, faktornya banyak. Jadi di TikTok ini, kita bahas TikTok ini kan, Shopee Oke, beda lagi. iya. TikTok ini gak ada ilmu yang pasti. Banyak ilmu yang bisa kita gunain. Jadi memang harus satu ilmu aja yang kita gunain. Tapi kalau kita campur misalnya, cerita dulu, baru kita produk, gak apa-apa. Tapi harus
konten kita seperti itu semua. Konsisten ya. Nah, jadi bisa terbaca algoritma TikTok tadi gitu dia. Harus konsisten. Tapi kalau kita hard selling langsung jualan aja. Tapi nanti beda tuh ketika non keranjang kuning baru kita selipkan itu full untuk edukasi atau untuk day in my life kita gitu. Jadi bedakan. Itu kan keranjang kuning. Kita nggak pakai keranjang kuning kalau day in my life. Oke. Berarti ya tergantung orang aja, tapi ya tadi disarankan untuk konsisten. Jadi kalau udah milih satu gaya, gaya itu aja. Ya, gitu. Tapi kalau Abang sendiri ngebangun nggak? Kayak tadi Abang bilang kan di awal justru brandingnya yang dibangun. Kalau Abang sendiri ngebangun branding fokus nggak sih di situ? Atau sebenarnya udah karena ngerasa Abang udah ngerti SEO-nya, jadi kayak udah fokus di SEO-nya aja gitu? Kalau saya, kenapa penghasilan TikTok saya turun? Karena saya mulai campur-campur di bulan ke-11. Campur-campur barang? Iya, bulan 11 kemarin ya, baru campur-campur barang. April lah kayak. Iya, jadi untuk menaikkan traffic saya lagi, saya harus bangun branding. Jadi mulai dari 2 minggu ini saya memang bangun branding di akun utama saya biar komisinya naik lagi gitu. Kenapa Bang waktu itu memutuskan untuk campur-campur dan akhirnya turun? Nyoba lihat teman-teman konten-konten kreator yang gede-gede, penghasilan gede-gede campur, luar biasa nih ya, campur-campur. Nanti misalnya kita fashion, tertarik nih ketika penjualan kita naik kan banyak tuh seller yang ngajukan kerjasama kayak gini gratis kan, ini gratis, semua gratis misalnya kan, jam tangan gratis, enak juga ya. Terus 2 bulan coba kok omset turun nih, gawat kita. Wajib ngiklan kita kalau campur-campur. Nah, kan gawat tuh kalau ngiklan kan nggak selalu untung, pasti ada boncosnya nih. Oh gawat nih, lebih enak dulu satu niche penghasilan gede gitu kan tanpa iklan. Nah jadi berubah lah. Akhirnya baru balik lagi lah. Ibaratnya kayak restart lagi. Dari awal lagi lah. Dari awal gitu. Sebenarnya nanti terkait mungkin yang dengerin bingung kan kenapa harus iklan dan sebagainya. Nanti mungkin kita masuk ke situ ya Bang ya. Aku kemarin agak cukup kaget juga tuh ternyata kalau mau rame videonya itu harus iklan gitu. Nah, tapi nanti kita bahas itu ya di TikTok. Tapi sebetulnya balik lagi tadi Abang bilang kan TikTok sama Shopee beda. Bedanya apa secara garis besar mungkin? Kalau orang kalau mau mulai sebaiknya mulai di TikTok atau mulai di Shopee? Ya pertama-tama memang bedanya TikTok sama Shopee itu kan TikTok media sosial sekaligus bisa marketplace kan. Sedangkan Shopee ini full marketplace, jualan, bukan media sosial. Jadi algoritmanya itu kalau di Shopee itu tergantung produk dan rating tokonya. Nah, produknya itu banyak terjual, tokonya itu bagus reviewnya misalnya, atau produknya itu memang banyak dicari atau sangat dibutuhkan banyak orang. Nah, itu memang banyak faktornya. Sedangkan di TikTok ini media sosial untuk meningkatkan view-nya atau penjualan itu lebih mudah dibandingkan Shopee. Berarti kalau Abang sendiri waktu itu mulainya dari TikTok dulu atau dari Shopee dulu atau barengan? Barengan. Barengan. Dua langsung ya? Dua langsung. Ini setelah videonya sama nggak yang diupload di TikTok sama Shopee? Sama. Oh sama. Yang penting kita jangan menyebutkan keranjang kuning misalnya di TikTok, keranjang oranye. Jangan menyebutkan apa-apa aja yang ada di TikTok maupun di Shopee. Pokoknya bikin videonya segeneral mungkin lah ya. Betul. Gitu triknya. Berarti sama videonya bisa untuk dua platform gitu ya. Selain itu ada lagi nggak sih Bang yang buka affiliate ini? Biasanya platform-platform lain selain TikTok. Tokopedia ada juga ya? Tokopedia udah sama TikTok, udah kolaborasi. Udah kolaborasi. Oke. YouTube sekarang YouTube. Berarti kalau YouTube itu YouTube video full panjang atau short pun udah ada? Short juga udah ada ya. Langsung affiliate ya. Tapi mengarah bukan toko di YouTube tapi langsung mengarah ke Shopee. Kerja sama Shopee mereka kerja sama Shopee. Berarti 3 itu ya caranya. Abang ada rencana masuk ke YouTube juga? Ada, tapi memang YouTube kan belum berkembang. Harus banyak syaratnya segala macam kan, masih agak sulit. Jadi memang masih belajar dulu lah di YouTube. Itu belum mulai. Bang, ini mungkin balik ke basic lagi. Kasih gambaran gitu kira-kira ke penonton. Kalau mau mulai waktu itu Abang apa sih modalnya kira-kira? Apa modal utama yang diperlukan untuk mulai bikin konten affiliate ini atau jadi afiliator ini? Ya, pertama-tama modalnya itu bisa ngedit pastinya kan, bisa ngedit di CapCut. Soalnya banyak orang mau mulai ngedit aja nggak bisa. Itu pertama. Gitu ya. Pertama ngedit, kedua memang riset produk itu penting. Riset produk
plus ya beli produk lah ya minimal beli produk 2 atau 3 untuk mulai. Jadi bisa 2 bulan atau 3 bulan paling lama 3 produk itu yang kita mainin. Oh jadi bisa gitu Bang? Bisa. Satu produk bisa untuk beberapa video? Bisa. Tapi kira, gayanya beda ya, gayanya isi videonya beda. Nanti kan ada duplikat. Oh, aku kira kayak ya udah satu produk satu video selesai gitu. Enggak ya. Berarti tadi kemampuan editing perlu gitu ya. Kemampuan editing, terus tadi riset konten atau riset produknya, dan ya modal untuk di awal beli produk gitu ya gitu lah. Untuk di konten. Atau ya kalau dia nggak beli kayak tadi kita bilang dia pakai produk apa yang di rumah pun sebenarnya bisa ya Pak ya? Ya bisa, cuma ya memang harus konsisten ya, jangan nanti ini sendok rupanya pas ada uang nanti beli baju beli segala macam merusak nanti aku jadi beda-beda lagi gitu. Besok jadi affiliate bor ya, beda-beda. Berarti itu perlu untuk di awal kayak ngeset dulu ya Bang ya, kira-kira akunnya tentang apa dan sebagainya. Oke. Itu modal awalnya di situ. Oke, ini sekarang aku mungkin mau masuk ke tadi Abang bilang bahwa kalau di TikTok itu kalau mau jadi afiliator atau gini, aku kesimpulan yang aku dengar kemarin dari Abang yang di pertemuan kita sebelumnya kan, semua video keranjang kuning di TikTok itu kalau mau rame itu harus diiklanin. Dan kalau nggak diiklanin, otomatis dia akan sepi. Pernyataan itu benar nggak atau gimana? Mungkin. Bisa benar, bisa nggak. Oke. Boleh dijelasin mungkin. Bisa benar ketika memang produk yang kita jual itu campur. Kadang fashion, kadang home living, kadang elektronik, kadang buku, misalnya kadang herbal. Nah itu wajib iklan. Kalau nggak iklan kita kalah dari segi manapun. Nah, tapi ada yang satu lagi itu memang satu kategori misalnya sepatu sneaker misalnya. Bahkan lebih spesifik lagi, satu sepatu itu satu merek atau satu brand gitu. Nah itu luar biasa ketika kita buat video itu sebanyak mungkin. Nah kemungkinan FYP dan penghasilan itu gede banget. Nah itu tanpa iklan bisa kita penghasilan itu gede. Satu kategori itu home living kan banyak tuh produknya. Lebih spesifik lagi misalnya casing HP casing HP iPhone aja. Nah ketika itu kita posting, kita buat video selama 1 bulan dan satu hari itu misalnya 10 atau 20 konten. Nah itu 1 bulan itu bisa kita penghasilan gede itu. Kita menang di SEO tadi. Berarti ada 2. Satu niche dan campur-campur. Campur-campur harus iklan, satu niche nggak perlu iklan. Tapi kalau ditembak iklan lagi lebih jos lagi. Ya, gitu. Bang, kalau dia campur-campur nih, nggak iklan, kira-kira paling parahnya viewsnya bisa berapa? Misal kayak dia campur-campur, tapi nggak iklan ya udah organik aja gitu, tapi dia keranjang kuning. Abang pernah lihat kasusnya paling parah viewsnya di berapa gitu? 6, 7, 0. Wow, segitu ya? Ya 10. Lebih banyak 0, lebih banyak di bawah 10 gitu. Abang pernah kejadian kayak gitu? Enggak pernah sih, tapi teman-teman banyak gitu. Teman-teman. Misalnya kan saya dulu iklan kan, jor-jor pokoknya besar kali, gede kali saya ngiklan waktu di TikTok di tahun lalu. Nah jadi nggak pernah view-nya di bawah segitu. Itu abang iklan karena campur-campur atau memang untuk supaya naikin? Enggak, waktu satu niche. Waktu satu niche itu lemari kan, pada saat itu tahun lalu lemari. Tapi abang gas lagi. Gas lagi kan makin banyak komisinya. Nah gitu. Masuk tahun 2025 baru campur-campur dah. Iklan agak sulit gitu karena kan udah campur-campur. Oke. Berarti tadi ya pernyataannya bisa benar bisa enggak tergantung. Tapi ya sebetulnya kalau bisa dibilang kalaupun misalnya ada orang nih mau campur-campur tapi dia mau pakai iklan pun ya nggak apa-apa juga ya Bang. Nggak apa-apa ya, asalkan kuat budget. Asalkan kuat di budget awalnya. Tapi ingat, kalau iklan itu belum tentu terjual. Oke. Belum tentu. Bang, ini kita masuk ke lebih detailnya lagi. Emangnya kalau iklan budgetnya di berapa Abang? Tergantung kebutuhan kita. Kita harus riset dulu iklan, harus riset produk. Nggak segampang itu. Misalnya ada 10 video baru kita buat nih misalnya, atau udah 50 video kita buat terus kita iklankan, nggak ada penjualan, view-nya sedikit, ya bisa aja terjual. Saya pernah ngiklan itu view-nya 150 barang elektronik, itu ngiklannya sampai 7 hari
30.000 satu hari, 210.000 berarti kan. Itu keuntungan saya 800.000 selama seminggu. Satu produk. Viewsnya cuma 150? 150. Terus naik itu kan. Dari 150 saya langsung ke iklan kan. Oh gitu. Naik dia sampai 20.000, 30.000. Ada juga video yang seperti itu view-nya, tapi oncosnya luar biasa. Nggak laku sama sekali. Nah, makanya kalau kita campur-campur, riset, terus investasi sebenarnya. Investasi, uang kita sanggup nggak kita investasi di iklan tadi? Iya, karena ya bahkan kalaupun kita sanggup investasi, bisa ada kemungkinan ya nggak balik juga uang iklannya, bahkan nggak balik gitu ya Bang. Ada kemungkinan itu ya? Pengalaman saya ini ya, pengalaman saya balik sih balik. Jadi yang kita iklankan di bulan ini, terjual di 3 bulan ke depan. Nah, cuma kan nunggunya lama banget nih. Nah, takut uang kita udah habis kan? Iya. Bang, balik lagi ke soal kontennya. Orang mungkin udah kebayang, oke, afiliator tuh pekerjaannya seperti ini, harus bisa editing video, riset produk, dan lain sebagainya. Tapi mungkin banyak juga orang yang kalau kayak abang kan kontennya di depan layar gitu ya, di depan kamera gitu. Banyak juga orang yang mungkin nggak punya keberanian itu, nggak berani nampil di depan kamera, tapi pengen nyoba affiliate. Berarti bisa di belakang kamera pun bisa juga? Bisa, kalau di TikTok bisa, di belakang kamera bisa. Tapi jangan coba-coba di platform lain, di belakang kamera. Kita nggak bakal bisa bersaing sama kreator lainnya, karena memang ada beberapa platform terkhusus Shopee, ketika kita di belakang kamera, itu view kita mentok, nggak bisa berkembang sama sekali. Nah, dilarang sama Shopee, harus nampak muka kalau di Shopee. Nah, di TikTok masih bisa. Nggak tahu ke depannya bisa atau enggak. Ya bisa jadi berubah juga ya. Tapi kalau sebenarnya dari Abang selama ini, sebenarnya konten apa yang paling, ini kita ngomongin berarti yang ini kali ya. Sebenarnya gabungan aja, nggak apa-apa sih yang diiklanin ataupun yang enggak gitu. Konten apa yang paling rame kira-kira? Kalau Abang bisa ciri-cirikan gitu kan dari banyak konten yang udah Abang upload, mana konten yang paling rame? Apakah memang konten yang produknya trending atau dibutuhkan? Atau sebetulnya ada juga konten-konten Abang yang memang secara produksi kontennya, secara penyampaiannya lebih bagus gitu. Produknya mungkin nggak terlalu rame gitu, tapi tetap bisa rame karena tadi kualitas kontennya diperhatikan. Yang mana yang paling berpengaruh? Nah, ini menarik nih. Ada yang bilang harus proper ya, harus kameranya bagus. Ya, betul kan. Penjelasannya harus bagus. Terus produknya banyak yang orang mau gitu. Ya. Ini gak ada ilmu yang pasti nih Bang. Gak ada ilmu yang pasti. Ada kakek-kakek, nenek-nenek, halo ibu-ibu, ini murah banget ya, beli klik sekarang. Nggak dijelaskan ini apa segala macam, banyak penjualannya. Ada juga yang seperti itu. Nah, jadi intinya di affiliator ini adalah konsisten, satu niche. Kalau saya analisa ya, satu niche, satu kategori penting biar kita menang trending produk. Satu lagi konsisten, brutal konten. Nah, kalau saya pribadi itu yang nomor satu, yang paling utama. Apa itu Bang? Itu tadi, tiga tadi. Nah, tiga tadi, konsisten, trending produk, sama konsisten. Jangan nanti hari ini 10, besok 1 atau nggak ada. Nah, itu merusak juga itu. Nah, itu yang awal kalau kita kalau mikirkan harus kamera bagus, harus beli produk yang trending segala macam kan butuh. Malah kadang nggak mulai-mulai. Ya, mulai aja dulu, konsisten. Nah, nanti sekali jalan memperbaiki intonasi, cara penyampaian segala macam gitu dia. Nah, tapi kalau udah dapat semua itu, udah intonasinya bagus, kameranya bagus, terus branding itu udah dapat, nah tinggal memetik hasil aja seperti itu. Kalau Bang sendiri produksi di rumah pakai apa? Kameranya mungkin? Kamera iPhone, tapi semua kamera bisa sih Bang. Tergantung cahayanya ya. Tergantung cahayanya. Jadi kami pelajari ternyata kata teman-teman itu, yang penting pencahayaannya itu tepat. Mau pakai kamera apa aja, ya kamera proper lah istilahnya. Jangan yang parah kali juga gitu ya. Jangan kabur-kabur kali juga. Saya pakai iPhone. Tambahan lighting. Terus peletakan lighting tadi harus settingnya juga. Audionya Abang pakai apa? Pakai mikrofon wireless saja. Berarti itu ya. Penasaran aja sih, kalau Abang ngeliat sendiri nih, dari konten Abang pertama kali bikin affiliate sama konten Abang yang terbaru nih, jaraknya jauh nggak sih? Maksudnya Abang banyak nggak sih perkembangannya yang Abang ubah di konten itu? Oh, banyak kali Bang. Apa bisa kalau digambarkan mungkin?
yang sangat-sangat berubah dari awal abang nyoba sampai sekarang kontennya ibaratnya udah bisa dibilang udah stabil lah ya gitu kan, udah 1 tahun udah lebih oke gitu. Peletakan settingan lightingnya, nah, dulu Oke. memang gara-gara itu kan penting kan, ketika kita buat video, ketika lightingnya itu nggak pas, walaupun kamera kayak iPhone, nanti hasil kita untuk ngedit itu nggak HD, pecah-pecah dia, walaupun kamera iPhone. Nah jadi seperti itu lightingnya, audionya, dulu kan masih agak bising-bising, sekarang agak jernih, lebih jernih. Kalau dari segi penyampaian abang berubah nggak sih? Misal kayak jadi Berubah. lebih pede. Ya, dulu nggak nampak muka dulu. Oh dulu kenapa buka? 2 bulan pertama nggak nampak muka sama sekali. 3 bulan bahkan, 3 bulan. Tapi Oke. penghasilannya udah gede karena menang training Iya, tadi produk ya. kita, ya. Ya 3 bulan. Akhirnya nampilin muka, keputusannya karena apa? Karena Shopee. Oh, Nah, iya, karena harus kita ada kan mau juga ya. marketing nih, Iya. mau sekaligus ke Shopee. Jadi karena Shopee itu view-nya anjlok ketika nggak nampak muka, jadi terpaksa lah harus Terpaksa nampak ya. muka. Ya terpaksa gitu. Oke. Ini penasaran juga. Mungkin lagi-lagi orang udah kebayang nih, oke pekerjaannya seperti ini, placementnya seperti ini. Kira-kira bang, kan penontonnya bisa banyak nih. Mungkin bisa ada mahasiswa, Ya. ada mungkin bahkan pelajar, mungkin ada juga, ada ibu rumah tangga, ada karyawan mungkin yang mungkin kerjanya 9 to 5 gitu ya. Ada misalnya mungkin pengusaha gitu ya, dia udah punya usaha yang lain. Sebetulnya kira-kira profil apa yang paling cocok untuk jadi afiliator ini? Siapa yang kira-kira paling abang paling rekomendasikan untuk mulai nyoba jadi afiliator? Ibu rumah tangga sih. Ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga. Karena dia secara waktu lebih luang Iya, atau apa? Gitu? betul. Sama pekerja pun sebenarnya bisa, seling-selingan. Kan buat konten itu di mana aja bisa. Iya sih. Dan tadi abang bilang juga, misalnya waktu produksinya juga nggak lama-lama Nggak kali lama, juga ya. iya. Gitu. Oke. Berarti ya pekerja, ibu rumah tangga direkomendasikan ya. Tapi sebenarnya nggak harus misalnya kayak bisa dibilang ekstrim kayak abang tiba-tiba berhenti gitu kan. Misalnya jadi full time afiliator kan bisa aja. Jangan. Kalau pekerja misalnya kan langsung desain dia jangan. Jangan, agak ngeri Minimal juga. ya 3 bulan, 4 bulan, bahkan 5 bulan Kalau udah untuk jalan, persiapan, kalau jalan, iya. penghasilan udah gede, ya, Iya. udah barulah bisa resign kan. Nah, Iya. Kalau abang dulu bebas sih, abang mungkin mau jawab boleh nggak? Sebelum ini kerjanya sebagai apa mungkin? marketing dulu. Oh dulu marketing. Marketing properti. Oke, berarti dari marketing properti. Kalau boleh tahu berapa tahun bang? Jadi marketing properti dulu sebelum berhenti. Dari awal nikah ya, tahun 2020. Oke, berarti udah hampir 4 tahunan. Berhentinya itu tahun 2024. Ya, 4 tahunan ya. Ya, 4 tahun. Oke, kenapa bang? Maksudnya apa memang abang berhenti dulu baru ketemu afiliator, akhirnya milih afiliator, atau abang memang udah ngeliat kayak oke lah, udah berhenti, langsung join afiliator? Kayak mana sih sebetulnya cerita sampai akhirnya memutuskan untuk full time di afiliator ini? Karena melihat istri sebenarnya. Istri kan saya masih kerja di marketing. Istri udah main tuh. Istri udah main sekitar 6 bulan, hampir 7 bulan lah. Terus penghasilannya kok gede nih ya. Hampir setahun ya. Penghasilan kok luar biasa, tiba-tiba ada uang 40 juta di rumah ya. 40 juta nih. Nah, misalnya seperti itu kan. Terkejut dari mana? Belajar dari situ. Belajar. Gitu. Kan kalau marketing properti ini kan kadang-kadang nggak selamanya naik. Kadang gitu kan. ada masa-masanya lah. Ada gitu masa-masanya. kan. Iya. Nyoba di sini, ini nggak ada masanya nih, bisa kita udah dapat 30 juta misal 1 bulan. Iya. Kita bisa kembangkan 1 akun lagi, udah tahu polanya kan. 1 akun lagi, bahkan kawan itu di Jogja ada sekitar 20 akun dia. Untuk video dan untuk live. Bahkan ada yang 100 akun di Masjid Affiliate Bunut. Luar biasa. Penghasilannya 1 hari, bayangin aja 100 akun. Dan itu memang cuma goyang-goyang aja. Maksudnya video yang nggak nampak muka gitu kan. Kasih caption, kasih musik dah. Nah, tinggal goyang-goyang aja seperti itu. Nah, itu bisa bagus juga di TikTok. Nah, kalau di Shopee mungkin 20-30 masih bisa lah kita handle kan akunnya. Nah, tapi harus pakai tim. Jadi seperti itu. Bang penasaran. Balik lagi tadi ke penghasilan, aku baru kebayang lagi. Berarti kalau tadi abang bilang abang sekarang berapa akun? 4 akun. Berarti penghasilan yang abang bilang tadi bisa dapat 75-an itu dari 4 akun itu tuh 1 akun? Yang itu 1 akun dari Shopee. Yang 75 jutaan itu ya. Cuma 1 aja? Ya 1 Shopee. Akun yang lain udah menghasilkan juga? 2 akun yang udah menghasilkan, 3 akun yang udah menghasilkan, 2 TikTok, 1 Shopee. Oke, berarti Shopee-nya abang cuma punya 1 akun. Ya. Yang 2 TikTok itu berarti itu gabungan? Iya, gabungan. Oh, oke.
yang 100 akun tadi kira-kira berapa Bang penghasilannya kalau Abang bisa kebayang kira-kira bisa di berapa itu? Penghasilan kecil ya, tapi kali 100 kan banyak kan. Iya, itu sekitar dia 40 hingga 60 juta sebulan. Tapi dia hanya goyang-goyang, itu penghasilan yang bukan akun utamanya, tapi akun utamanya lebih gede katanya gitu dia. Banyak 100 akun gitu. Sangat-sangat besar ya, Besar, bisa dicoba sih. Iya betul sih. Mungkin ya kalau kayak Abang karena udah ada contohnya tadi dan mungkin udah ada basic juga ya sebagai marketing kan. Jadi mungkin udah kebayang kira-kira cara mempromosikannya dan sebagainya gitu bisa nih. Oke. Tapi ini kita sekarang ngomongin dari sisi tantangannya nih Bang. Aku penasaran. Kan banyak nih profesi-profesi kayak gini ya Bang ya. Profesi-profesi baru yang muncul tapi nggak bertahan juga gitu. Misalnya kayak nggak bertahan lama, nggak bertahan panjang gitu. Apalagi misalnya kayak akhir-akhir ini AI semakin banyak gitu kan. Kayak ibaratnya gini. Abang menurutku saingannya dua nih, benar nggak? Abang saingannya sama orang lain yang kayak tadi, yang dia bisa bikin banyak tim, dia misalnya pakai AI untuk produksi sebanyak mungkin konten, akhirnya kan misalnya dia posting 10, abang posting 5 kan bisa dibilang abang kalah lah gitu kan. Itu ancaman pertama. Ancaman kedua misalnya dari platformnya sendiri gitu. Misal kayak akhirnya misalnya gitu ya Shopee atau TikTok, udahlah ngapain lagi bayar-bayar afiliator, kembangkan aja mesin AI sendiri untuk produksi konten, untuk jadi afiliatornya mereka sendiri gitu. Itu kan ancaman-ancaman kedua yang mungkin nggak dalam 1-2 tahun sih, tapi kan ancaman juga gitu. Kalau abang sendiri ngeliatnya gimana? Ini seberapa bertahannya, seberapa kokohnya sih pekerjaan ini? Gitu. Nah untuk kokohnya sendiri, mungkin kita bisa bilang ini nggak permanen ya, mungkin nggak permanen. Tapi yang jelas ada beberapa pakar ekonomi tentang digital yang mengatakan memang pekerjaan kedepannya yang paling menjanjikan dan paling bisa bertahan itu pertama afiliator. Afiliator bukan hanya di TikTok dan Shopee, tapi kan nanti di YouTube ada, bahkan di Instagram sudah mulai ini misalnya, di Facebook. Nah kan nggak mungkin 5 tahun 7 tahun habis gitu aja kan. Nah terus ada yang namanya program AI. Nah program AI ini luas banget kan, bisa ngedit, bisa marketing juga. Nah, itu yang kita gunain. Jadi memang kalau saya pribadi ikuti perkembangan aja. Saya pelajari apa yang baru, saya ikuti tren yang baru, dan memang harus kuat lah kita kan, mental bukan pekerjaan ini kan harus kuat nih kayak pemental pebisnis kan. Harus kapan aja bisa terjadi ini perubahan yang luar biasa. Nah, gitu dia. Kalau abang sendiri ada dalam jangka dekat gitu kayak ada menyiapkan sesuatu nggak, misalnya kayak mungkin nambah apanya kah untuk bisa lebih kokoh lagi nih abang di afiliator ini? Yang jelas tambah akun. Nah, tambah akun, persiapkan mempelajari AI tadi kan, karena kan ada kemungkinan AI itu bisa digunakan untuk live. Jadi host live itu mungkin bentar lagi bisa disingkirkan atau diasingkan misalnya kerjaannya gitu kan. Kerjaan sekarang kan lagi banyak-banyaknya tuh, betul, kayak buka host live lah. Bisa jadi AI yang ganti. Itu udah ada beberapa orang yang pakai di Indonesia. Tapi kalau di Cina udah banyak. Kalau di Cina udah banyak. Udah banyak kali. Bang, berarti kalau host AI itu maksudnya dia ada robotnya orang nge-host atau kayak gimana sistemnya? Kalau secara gambaran nanti kayak apa ya, ada settingan ya, kalau teman-teman itu bilang ada settingannya, kayak di dalam video ini ibaratkan gambar doang atau video udah disetel dari handphone kita. Jadi produknya sebenarnya nggak ada. Hanya sekedar video seperti itu. Atau ada yang satu lagi, kata teman-teman ini kan yang di grup itu, produknya di depan, nanti AI-nya muncul di handphone, tapi di sini nggak ada lah. Jadi kayak virtual reality gitu-gitu lah ya. Virtual reality gitu. Nah, itu sekarang udah ada di Indonesia beberapa dan di Cina udah banyak ya. Udah banyak, makanya harus kita pelajari, biar kita nggak tertinggal juga ya. Oke. Tadi kita udah banyak ngomong dari sisi orang yang mungkin ada nggak kira-kira hal-hal lain yang orang-orang perlu tahu tentang afiliator ini sebelum mereka mulai kira-kira yang dari tadi belum kita bahas mungkin. Ada sih Bang, cukup sih. Dari yang udah kita bahas sudah saya keluarkan tadi. Yang penting memang udah semua ya. Kalau dia nggak ada branding, dia nggak ada modal iklan, satu niche lah, satu kategori misalnya. Mulainya di satu kategori misalnya. Ya. Dan bisa aja nggak usah iklan ya? Bisa iklan. Tapi mungkin perkembangannya mungkin 2 bulan, bahkan paling lama 3 bulan. Tapi kalau pengalaman saya sama istri sama teman-teman,
Minimal 1 bulan itu ada penghasilan walaupun nggak besar, di bawah 1 juta misalnya. Itu minimal ada penghasilan, iya. Tapi harus satu kategori dan brutal konten tadi. Brutal konten tuh maksudnya gimana? Brutal Mungkin konten itu biar lebih banyak. kebayang. Brutal konten itu satu hari misalnya kok saya 5 kan, ya harus 10. Pentingan kuantitas 15, saja ya. Kuantitas ya, 15. Bahkan ada yang kawan-kawan saya itu 50 konten satu hari. Ada 50, 60. 50 tuh produksi kayak mana Bang sehari? Ya, mungkin udah terbiasa cepat dia ngomong. Kan satu ngomong itu misalnya 10 detik. Iya. Dia cuma ini murah banget Bun, murah Videonya banget. nggak perlu panjang-panjang juga. Nggak perlu ya? panjang. Iya 10 detik, 15 detik segala macam. Oke. Oke, kayaknya sudah cukup menggambarkan sih menurutku ya. Jadi orang udah bisa. Tapi satu tambahan lagi, kayaknya nih juga aku ngelihat afiliator ini pertanyaan agak iseng aja sih Bang. Kenapa afiliator sukses selalu buka kelas atau buka komunitas? Kalau misalnya memang uangnya atau memang dunianya sebanyak itu, kenapa kayak udah disimpan-simpan sendiri aja gitu, nggak harus ada banyak afiliator gitu? Kenapa? Aku penasaran sih. Mungkin tergerak lah ya, tergerak hatinya mungkin ya. Berarti memang murni dari nuraninya ya? Iya, nuraninya. Tapi kan secara fitrah manusia ini nalurnya nggak mungkin secara gratis kan, dia udah capek ngomong, dia udah siap capek materi, pasti kan ada ini kan sekolah aja bayar kok. Iya, betul. Sekolah bayar, apa aja bayar, parkir bayar. Ini masa ilmu yang bisa menghasilkan jutaan nggak mau bayar? Padahal murah kan. Kalau dulu ingat saya waktu saya kuliah itu 2017, banyak yang buka kelas hingga jutaan rupiah pakai Facebook Ads, pakai Google Ads, tapi nggak menghasilkan. Banyak yang nggak menghasilkan. Udah habis 6 juta, 7 juta, banyak senior saya udah hasil 10 juta, tapi nggak ada menghasilkan. 3 bulan ini cuma 150.000, 100.000 bahkan kelasnya udah bisa menghasilkan di bawah 1 juta misalnya, 2 juta, kan lumayan. Untuk di awal sangat membantu pasti. Saya membantu kali. Kalau Abang sendiri ada buka kelas atau ada buka komunitas atau apa gitu? Belum ada waktu. Tapi ada rencana? Komunitas mungkin ada, ngumpul sama teman-teman. Kalau untuk kelas kayak kelas di WA atau di Telegram itu belum. Oke. Bang, berapa sih sekarang bisa dibilang kayak kalau kita bilang Medan lah ya? Ada berapa afiliator? Banyak nggak sih? Maksudnya dunianya ini lah udah kalau orang bilang udah red ocean atau masih blue nih? Masih bisa sangat banyak orang masuk dan ngambil keuntungan di sini. Untuk di Medan sendiri saya belum tahu ya berapa orang ya, tapi memang di grup ada di salah satu top kreator yang banyak orang Medan, penghasilan juga udah 20 juta, 50 juta, beda-beda lah, ada 30 juta. Nah jadi belum keluar aja nih sebenarnya orang Medan ini. Kalau udah keluar mungkin banyak juga. Tapi kalau di Jawa, banyak, Jakarta luar biasa. banyak Luar biasa. Sampai ada banyak komunitas kan di sana kan, komunitas A, B, C segala macam kan. Tapi sebetulnya bisa dibilang kalau secara persaingan daerah tuh nggak ngaruh ya Bang ya, karena kan ini maksudnya Abang nggak ngurusin produk kan, yang cuma ngupload video aja. Sebenarnya ke daerahannya nggak ngaruh. Misalnya kayak nggak ada misalnya Abang Medan, produk Abang jadi lebih laku, video-video Abang jadi lebih laku di mana? Nggak juga. Tapi lebih ke ya ini persaingan ini aja ya, antar daerah aja gitu kan, biar lebih banyak. Kalau lebih banyak jadi lebih aktif gitu ya. Oke, ini kayaknya kita udah hampir 1 jam. Mungkin Abang ada pesan yang mau dikasih ke yang mau jadi afiliator. Sekali lagi, apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu diekspektasikan mereka, dan kira-kira langkah supaya nggak salah jalannya nih gimana gitu. Mungkin boleh disampaikan ke kamera Bang. Ya, untuk ini ya, terutama kayak saya yang udah nikah nih kan, untuk pejuang nafkah. Nah, saya sarankan memang harus main afiliator nih. Karena afiliator ini menjanjikan banget. Ya, yang mungkin penghasilannya masih di bawah UMR, Medan kan, main afiliator. Jadi afiliator ini pertama kali memang harus diperhatikan kategorinya ya. Satu kategorinya yang ingin kita sukses nih. Satu yang harus diperhatikan kategori apa yang mau kita mainkan nih di video tadi. Kategori home living kah? Kalau bapak mungkin sepatu kan, suka sepatu misalnya. Apa yang kita suka deh? Apa yang kita suka sehingga kita buat video itu lebih senang, lebih gembira, dan enggak ini capek banget ya, enggak sampai ngomong, atau di dalam hati enggak sampai ngomong enggak capek gitu kan, segala macam. Enggak enjoy. Nah, harus buat konten yang enjoy lah. Satu kategori, kategorinya itu enjoy. Satu lagi konsisten, terus belajar, tanya-tanya sama teman-teman, atau tanya yang sudah jadi afiliator misalnya. Lebih baik memang ada komunitas biar sharing-sharingnya lebih enak. Jadi konsisten, kategorinya satu aja dulu selama 2 bulan. Satu lagi banyak belajar dari orang-orang di TikTok kan, banyak tuh
lihat-lihat di FYP. Konten-konten yang orang yang share gimana share di mana afiliator caranya, gitu. harus banyak belajar, harus banyak inovasi terbaru. Jangan sampai mandek gitu aja, upload nggak mau belajar, upload nggak mau belajar. Upload jangan. Hashtag harus diperhatikan segala macam gitu. Harus banyak belajar. Kalau udah mau mulai, udah satu kategori, udah konsisten, dan harus banyak belajar juga. Intonasinya juga diperbaiki terus. Terus pencahayanya harus bagus juga, di-upgrade lah. Intinya banyak belajar. Setelah join atau setelah terjun ke dunia afiliator, belajarnya harus terus. Jangan sampai berhenti belajar. Oke, terima kasih banyak Bang Aji sudah sharing hari ini. Mungkin bisa jadi peluang juga kan, karena ini kita segmennya Business Corner. Intinya sih kita menghadirkan topik bisnis, orang-orang bisa nyoba atau ya menambah pengetahuan teman-teman juga penonton Naira Studio Podcasting. Boleh mungkin dipromosikan IG-nya atau TikTok-nya atau mungkin Shopee-nya, bisa di mana ketemu Bang Aji mungkin kontennya di sosial media. Untuk TikTok, nama TikTok saya itu Yuzairi24 Bang. Yuzairi24 ya tadi ya. Kalau Shopee itu klik aja Eno Sumantri New. Nah, nanti nama saya Bang Aji, tapi username-nya itu Eno Sumantri New. Instagram itu Muhammad Yuzairi24. Oke, nanti bisa dicek di sana. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya bisa ke Abang kan, pasti boleh DM ya. Boleh. Untuk sharing-sharing juga. Oke. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya, YouTube Naira Studio Podcasting. Dan kalau teman-teman sahabat podcaster lihat di sudut kiri ada barcode yang bisa di-scan untuk mendukung konten-konten kami supaya bisa lebih berkembang lagi. Atau bisa klik aja link di deskripsi juga ada. Link Bang Aji juga nanti profil-profilnya juga ada di sana. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Aji. Kita ketemu lagi nanti ya Bang ya, kapan-kapan sharing-sharing. Kayaknya aku pengen nyoba juga sih. Waktu luang soalnya kan. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy!